Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Maraqil Ubudiyah yang pakai PDF nomornya 21. Ini yang cetakannya sama saya ya. Kalau yang cetakan Bang Mak halaman 10. Kalau kitab berapa itu, Kiai? Yang bagi kitab nomornya nomor 5. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa in sodafta qalbaka inda muwajahatika ay istiqbalika iyaha ay bidayatil hidayati wa fi nuskhatin iyahu ay al-qalbu biha musawwifan bi an yaqulal qalbu marratan ba'da ukhra saufa af'alu dzalika wa bil amali bi muqtadhaha ay bi matlubiha mumatilan ay muakhiron biwa'din. Nah, panjang juga dia. Fa'lam ayyuhat thalibu lil ilmi anna nafsakal ma'ilata ila thalabil ilmi hiyan nafsul ammaratu bisu'i. Kita potong dulu sampai situ. Ada yang ketinggalan? Enggak kan ya? Wa in sodafta, dan jika kamu mendapati qalbaka, hatimu, dan jika kamu mendapati hatimu inda muwajahatika, ketika kamu mengarah, ai istiqbalika, artinya ketika kamu menghadap, iyaha, kepadanya, ai bidayatil hidayati, artinya tahap awal hidayah. Lagi-lagi ya, saya ngingetin lagi. Tahap awal bidayah artinya kita mencari ilmu. Itu tahap awal hidayah. Jika kamu mendapati hatimu ketika kamu mengarah untuk mencari ilmu, singkatnya begitu. Wa fi nuskhatin, dan di dalam naskah yang lain, iyahu ay al-qalbu, menggunakan lafaz iyahu, haknya itu berarti hati, artinya hati. Tapi yang lebih masuk itu iyaha. Jika kamu mendapati hatimu ketika kamu mengarah untuk mencari ilmu, biha musawwifan,
dengan bidayatil hidayah itu musawifan entar-entaran. Entar-entaran, paham entar-entaran? Menunda-nunda. Jika dalam mencari ilmu hatimu suka entar-entaran. Ya, jangan ditumpahin Bang Mi. Romana kesel amat itu. Entar. Ya tinggal kita periksa masing-masing. Kita ini kalau giliran ngaji suka nunda-nunda apa enggak gitu. Kalau buat ngaji, buat nyari ilmu, buat taklim, hati kita suka entar-entaran apa enggak? Udah dah, besok aja. Dah minggu depan aja. Iya. Udah nanti aja. Dasaran tiap minggu ngajinya gitu. Gitu. Tinggal periksa hati kita masing-masing. Silahkan dah tuh. Bi ayyaqulal qalbu, dengan bahwa berkata oleh hati marratan ba'da ukhra, secara berulang-ulang. Marratan ba'da ukhra, secara berulang-ulang. Langsung aja ya. Asal katanya artinya satu dan di lain kesempatan. Secara berulang-ulang. Pokoknya asal giliran ngaji aja hati kita ngomongnya begitu. Saufa af'alu dzalika, nanti dah saya kerjain hal itu. Saufa, nanti, af'alu, aku kerjakan, dzalika, yang demikian itu. Bukan pakai sin lagi, pakainya saufa. Kan yang artinya akan ada dua, ada sin, ada saufa. Kalau di Al-Hakumut itu pakai saufa, kalau di An-Naba pakainya sin. Kalla saya'lamun, ada juga di Al-Hakumut pakainya saufa. Kalla saufa ta'lamun begitu. Saufa. Kalau sin itu deketan. Ntar dah, artinya minggu besok begitu. Itu deketan. Kalau saufa itu jauh banget. Tahu dah kapan begitu ngerjainnya. Pokoknya nanti dah begitu. Itu pakai saufa lagi pakainya. Apanya? Lah kon emang itu lagi kita bahas. Ntar datangnya. Ya itu pakai sin namanya itu. Aturan ngaji mulai jam 9, ntar dah datangnya setengah 10, ntar dah datangnya jam 10. Hah? Iya, biar ntar ke bagian ujungnya begitu. Biar kagak lama silanya kan begitu jadinya. Udah tuh. Jadi begitu mengaji. Sama aja itu, cuma pakai sin kalau itu. Saufa af'alu dzalika, nanti akan aku kerjakan hal itu. Wabil amali, dan dengan mengamalkan, bimuqtadhaha, sesuai dengan tahap awal hidayah, dan dengan mengamalkan yang sesuai dengan tahapan awal hidayah. Ai bimatlubiha, artinya sesuai dengan yang diperintahkan. Mumatilan, matol-matolan. Jangan ditulis Bang Ucup, harus tulis lagi. Mumatilan ai muakhiron biwa'din, artinya menunda. Biwa'din, dengan sebuah janji.
Pokoknya nanti saya amalin dah gitu. Udah buat ngajinya nanti-nanti, buat ngamalinnya juga nanti-nanti. Hah? Fa'lam, maka perlu kamu ketahui. Nah, pakai kita aja deh ya. Kita ini semua bareng-bareng. Fa'lam, maka perlu kita ketahui, ayyuhat thalibu lil ilmi, wahai orang-orang yang sedang mencari ilmu, anna nafsakal ma'ilata, bahwasanya nafsumu yang condong ila thalabil ilmi, kepada mencari ilmu, hiyan nafsul ammaratu bisu'i, yaitu nafsu ammaratu bisu'i. Nafsu ammaroh, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Kalau kita buat ngaji masih entar-entaran, buat ibadah atau buat ngamalin ilmu kita masih entar-entaran, berarti nafsu yang ada di diri kita masih nafsu ammaroh. Tinggal kita periksa masing-masing. Kira-kira kita buat nyari ilmu masih suka nunda-nunda apa kagak? Gitu. Tinggal kita periksa masing-masing hati kita. Gitu. Apa Manarmin? Kiai nambahin Kiai? Enggak, cukup. Ini kali. Mang Dila enggak? Mang Bos kali Mang Bos? Cukup. Yang lain kali Kong. Enggak. Bang Mak kali Bang Mak. Cukup. Ya kan kemarin untuk kita yang tahapan ibadah itu pakai jurus Allahumma paksain gitu. Pakai jurus itu dulu kita mah. Karena kita masih punya nafsu ammaroh, makanya kudu kita paksain. Ya kudu kita gentakin gitu. Biar kata males berat, pokoknya malam ini jadul ngaji nih, jangan sampai kagak gitu. Cecek-cecek nangka landa, becek-becek berangkat juga gitu. Hah? Hah? Becek-becek ke rumah janda. Udah tuh. Jadi buat ngilangin nafsu ammarohnya, ya kita paksain dulu. Kita paksain sampai dia betul-betul terbiasa nantinya. Emang pasti buat ngawalinnya, apalagi buat yang baru pertama kali datang gitu kan, ada rasa malunya, ada rasa sungkannya. Hah? Makanya kudu dipaksain biar kata malu dah gitu. Yang penting ngaji gitu. Hah? Ya Allah paksain. Paling ntar disautin apa yang mau dipaksain ini begitu. Udah tuh. Jadi kalau hati kita masih berat buat berangkat ngaji dan buat mengamalkan ilmu yang kita dapat, berarti nafsu kita masih nafsu ammaroh yang selalu mengajak kepada keburukan. Waqad intahadot ay qomatin nafsu litolabil ilmi muti'atan lisyaitonil la'ini ay al-mub'idi
minal khairi. Dan dia berangkat ai qomatin nafsu, artinya semangatnya nafsu, litolabil ilmi, untuk mencari ilmu, muti'atan lisyaitonil la'ini, untuk mematuhi perintah setan yang terkutuk. Ini kita kagak ngaji salah, kita ngaji matuhin setan. Kalau kemudian untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat masih terasa berat, gitu. Masih entar-entaran, berarti nafsu kita lagi ngikutin perintah setan. Muti'atan lisyaitonil la'ini. Apa Bang Mak? Ai al-mub'idi minal khairi, artinya yang menjauhkan seseorang dari kebaikan. Apalagi buat kita yang kemarin ada di makom ibadah, yang masih ada rasa berat, masih ada rasa terpaksanya, itu kalau nggak dipaksa-paksain, yang ada tadi tuh nunda-nunda mulu, nanti aja dah, nanti aja dah. Kalau kita masih begitu, masih suka nanti-nantian, berarti kita lagi muti'atan lisyaitonir rajim, mematuhi perintah setan. Ya kon setannya udah nyarang di hati. Udah tuh. Liyud liyaka, ai liyusilaka, atau liyuwas silaka boleh ya. Kalau yusila berarti pakai ausola, ausola yusilu. Kalau liyuwas silaka berarti pakai wassola yuwasilu. Tapi kalau ngikutin liyud liyaka itu pakainya berarti liyusilaka. Karena adla yudli berarti ausola yusilu. Liyusilaka bihabli gururihi bidammil ghaini ai khodi'atihi. Liyud liyaka, untuk mengikatmu, ai liyusilaka, artinya untuk menyampaikanmu. Ausola yusilu, wasol. Bihabli gururihi, dengan tali-tali muslihatnya. Bidammil ghaini, dengan dhammah huruf ghain, ai khodi'atihi, artinya tipu muslihatnya. Fayastadrijuka, ai ya'khuduka qalilan qalilan bimakidatihi ai hilatihi ila gomrotil halaki ai syiddatihi. Fayastadrijuka, maka dia menggiringmu, ay ya'khuduka qalilan qalilan, artinya menyeretmu pelan-pelan. Qalilan qalilan, sedikit demi sedikit arti asalnya.
Ya khuduka, asal katanya ngambil, ya kita diseret dah sama setan. Artinya dia menyeretmu sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Bimakidatihi, dengan tipu dayanya. Ai hilatihi, artinya dengan siasat buruknya. Ila gomrotil halaki, ke lembah kesengsaraan. Ai syiddatihi, artinya kedahsyatan, dahsyatnya kesengsaraan. Syiddatihi, dahsyatnya kesengsaraan. Udah tuh jelas. Tanpa kita sadari, kalau hati kita masih suka menunda-nunda untuk berbuat baik, entah itu dalam hal mencari ilmu, dalam hal ibadah, pokoknya apapun perbuatan baik, yang namanya perbuatan baik berarti kita lagi digiring oleh setan ke lembah kesengsaraan. Nah, termasuk mau nikah. Oh. Ya pokoknya atas nama perbuatan baik, apapun itu bentuknya, kalau kita suka menunda-nunda perbuatan itu, berarti kita sedang diseret oleh setan ke lembah kesengsaraan. Secara perlahan-lahan, tanpa kita sadari. Mau duit lagi. Yang pertama, kita kudu tahu sekedar wajibnya melayani tamu itu sampai sejauh mana. Wajibnya melayani tamu, begitu dia datang, kita suguhin kopi, kita suguhin makan, gitu. Berarti kewajiban kita melayani tamu sudah selesai, sudah terbayarkan kewajibannya. Apanya? Ya udah, tinggal kita ituin aja. Mohon maaf ya bang ya, malam ini saya ada jadwal ngaji. Ini mau diputusin malam ini, apa besok kita lanjut lagi, begitu. Ya, yang penting diseduin kopi dulu, disiapin makan dulu. Sengaja ya. Ntar nasinya dikeluarin jam 1 begitu biar udah kelar ngajinya. Gitu Bang Mak. Jadi kita kudu tahu kewajiban kita dalam melayani tamu sejauh mana gitu. Kalau kita udah kopiin, kita udah sediain makan, kemudian kita mau berangkat ngaji, ya pamit dulu dah. Mohon maaf bang, saya ada jadwal ngaji malam ini. Ini kira-kira mau diterusin malam ini, obrolannya mau diselesain sekarang, apa kita lanjut lagi besok, begitu. Jadi begitu Mak. Kalau masalah tamu, gitu. Kalau masalah tamu. Gimana kalau berbarengan dengan jadwal kerja, gitu. Kerja ya wajib mencari nafkah, nyari rezeki yang halal,
ngaji ya wajib gitu. Nah itu baru dah itu mah. Nyalo. Nah kalau nyalo bukan kerja namanya. Cuman makanya dari dulu Allah menjelaskan begitu. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Allah jadikan malam itu sebagai selimut. Selimut ya? Kekurub mulu asal malam gitu. Libasa ya selimut di situ kalau mau zikir di tempat sepi mumpung udah malam nih, jarang orang lewat kan enak gitu. Kalau mau ngaji kan udah santai gitu. Itu wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami menjadikan waktu siang hari itu sebagai tempat untuk mencari penghidupan, mencari kehidupan, mencari maisha. Kitanya kadang-kadang teradahan kerja dari pagi sampai malam kagak ngaso-ngaso gitu. Padahal waktunya cari maisha itu naharo siang, malamnya libasa, waktunya kita buat ibadah. Gitu. Ya mau nggak mau dah gitu. Makanya begitu nanti ada waktu kosong jangan sampai absen gitu. Ini emang istilahnya malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu kagak bisa hadir, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis kagak hadir juga, kan kebangetan begitu mah gitu. Gitu. Udah tuh. Jadi kalau masalah tamu itu masih bisa disiasati, kecuali masalah kerja atau nyari nafkah itu lain lagi kasusnya. Udah tuh jelas Bang Mak ya? Cukup. Kopiin. Wa qasduhu ay asyaitoni an yurawwija ay yasluka alaika syarra fi ma'ridil atau ma'rodil boleh ya, fi ma'ridil khairi ay maslakihi wa tariqihi. Wa qasduhu ay asyaitoni, dan tujuannya setan dengan kita dibikin suka menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda perbuatan baik, atau menunda-nunda untuk mencari ilmu, tujuannya an yurawwija, untuk menimpakan artinya yasluka, mengarahkan, alaika syarra, kepadamu keburukan, fi ma'ridil khairi, dalam tampilan kebaikan. Tujuannya setan seperti itu untuk menjerumuskan kita ke dalam keburukan, tapi dalam balutan kebaikan. Tujuannya kelihatannya cakep, padahal aslinya itu buruk gitu. Contohnya, yang pertama, yang belum mau mencari ilmu
dia sholat setiap hari, dia puasa yang wajib, yang sunnah, dia zikir, dia berbuat baik. Cuma karena nggak ada ilmunya, dia nggak mau nyari ilmu, ujung-ujungnya sholatnya selagu-lagunya. Kata dia mau udah cakep aja, udah sholat saya, zikir, puasa, wajib, sunnah, saya kerjain udah, sedekah banyak. Itu buat yang belum mau mencari ilmu, entar-entaran nyari ilmunya, sangkaan dia udah baik aja. Padahal aslinya masih syarro, masih buruk. Karena tadi ibadah yang dia kerjakan belum berdasarkan ilmu. Yang udah mau ngaji tapi masih entar-entaran buat ngamalinnya, terjebak juga dalam keburukan. Sangkaan dia mau udah baik aja, saya udah ngaji tiap malam. Ilmu saya apa go? Saya tahu. Cara sholat tahu saya, cara puasa tahu, cara zikir tahu, cara bergaul di masyarakat tahu. Cuma kagak ada yang diamalin. Kelihatannya cakep tapi aslinya buruk gitu Bang. Gitu tuh. Ayyurawwija 'alaika syarra fi ma'ridil khairi. Menjerumuskanmu dalam keburukan, kepada keburukan tapi dalam tampilan kebaikan. Sangkaan kita mau udah bener aja kan gitu. Sangkaan kita. Kagak susah Mang Bos. Kagak susah. Makanya kan pelan-pelan perbaiki. Kita cari ilmunya, apa yang kita dapat kita terapkan dalam ibadah kita. Itu pelan-pelan. Ya? Apa? Enggak salah. Masa ngaji salah? Ya makanya pentingnya nyari ilmu di situ. Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan tidak berdasarkan ilmunya gitu. Kayak orang lagi ngelihat orang lari, dia ngikut aja lari. Begitu ditanya, lu ngapa lari? Ya, gue mau ngikutin orang-orang aja. Orang-orang lari, gue ngikut lari aja begitu. Apa? Nah iya kan kayak misalkan ya kan kayak misalkan bulan Ramadan, orang-orang terawih, kita ngikut aja terawih. Begitu tanya, kenapa lu sholat terawih? Ya orang-orang ngerjain, gua ngikut aja ngerjain gitu. Kayak orang-orang. Tapi kalau berdasarkan ilmunya, begitu ditanya, lu ngapain sholat terawih? Karena ini termasuk sunnah gitu. Karena ini diperintah oleh Rasul dan diperintah oleh sahabat kan gitu. Jadi ibadahnya berdasarkan ilmu jadinya gitu. Iya. Ngapa kalau datang ke rumah ngucap salam? Ya emang dari dulu diajarin begitu gitu. Padahal kalau berdasarkan ilmunya, karena mengucap salam disunnahkan oleh Rasul begitu. Ya gampang, tinggal ngerubah itunya doang gitu. Kenapa sedekah? Gitu. Ya pengen aja, seneng aja. Padahal kalau berdasarkan ilmunya, ya karena ini dianjurkan dan disunnahkan oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasul. Begitu jadinya. Bedanya di situ doang, udah dikit. Di niatnya. Gitu. Kalau kemarin mah ngerjain kebaikan karena ngikutin kayak orang-orang begitu. Tapi kalau ada ilmunya, jadi berubah niatnya karena ini diperintah oleh Rasul, karena ini diperintah oleh Allah, begitu jadinya. Karena ada ilmunya. Hah? Udah tuh, jelas ya? Ai maslakihi wa thoriqihi. Artinya di jalur kebaikan dan di jalan kebaikan. Padahal kita sedang dalam keburukan,
tapi kelihatannya kita berada di jalur yang baik dan di jalan yang baik. Itu kelihatannya doang tapinya. Hatta yulhiqoka bil akhsarina a'mala, sehingga dia menggolongkan dirimu bil akhsarina a'mala, dengan orang-orang yang merugi dalam semua amalnya. Udah tuh. Apa Bang Edwin? Bab niat dulu. Itu lagi aja andelannya, bab niat. Kenapa ente nikah? Pengen aja gitu. Tapi kalau ada ilmunya, kenapa ente nikah? Karena ini disunnahkan dan diperintahkan oleh agama. Allah merintahin, Rasul merintahin, begitu. Karena ada ilmunya. Hah? Ngebet. Udah tuh. Jangan sampai kita tergolong sebagai orang yang rugi dalam semua aktivitas kita. Ai alladzina at'abu anfusahum fi amalin yarjuna bihi fadlan fanalu halakan. Ai artinya alladzina at'abu anfusahum, yang mereka itu membuat capek diri mereka fi amalin, dalam melakukan sesuatu, yarjuna bihi fadlan, mereka mengharapkan dengan perbuatannya itu anugerah dari Allah. Fanalu halakan, tapi mereka mendapatkan kesengsaraan. Niatnya mah pengen dapat anugerah dari Allah, cuma karena tidak berdasarkan ilmunya, yang mereka dapatkan malah kesengsaraan. Itu pentingnya kita mencari ilmu, makanya agar ibadah yang kita lakukan berdasarkan ilmunya. Alladzina dhalla ay dha'a sa'yuhum fil hayatid dunya littibaihimus syaitoni. Syaitona boleh ya. Littibaihimus syaitona wa hum yahsabuna ay yazunnuna annahum yuhsinuna sun'a ay amalan yujazuna alaihi li'tiqadihim annahum alal haqqi. Alladzina dhalla, yang mereka itu sesat. Aidho'a artinya sia-sia. Sa'yuhum, perbuatan mereka. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia mereka. Littibaihimus syaitona, karena mereka mengikuti setan. Wahum yahsabuna, dan mereka mengira. Ayyazunnuna artinya mereka menyangka. Annahum yuhsinuna sun'a, bahwasanya mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ai amalan yujazuna alaihi, artinya mengerjakan perbuatan yang layak untuk diberikan balasan atasnya. Li'tiqadihim, karena keyakinan mereka, annahum alal haqqi, bahwasanya mereka berada di atas kebenaran.
Udah tuh. Sangkaan mereka, sangkaan kita ngerjain sesuatu berhak mendapatkan anugerah dari Allah, layak mendapatkan anugerah dari Allah, padahal karena apa yang kita kerjakan tidak berdasarkan ilmu, sehingga kita malah dolla, dianggapnya sesat. Karena tadi apa yang kita kerjakan tidak berdasarkan ilmu. Apa? Jelas itu dah. Mang Kenjon, ngomong lo Mang Kenjon. Kiai, nambahin ke Kiai? Cukup. Mang Dila kali. Pak Guru. Kalau dulu menurut guru saya begitu, kenapa kamu ngerjain ini dulu di rumah guru saya? Nah, itu termasuk itu. Kata guru saya. Iya, kebangkitan jauh. Ya kan salah satunya karena kita belajar dari guru kita belajar dari gurunya belajar dari gurunya lagi, terus nyampe ke Rasul, maka nggak jadi masalah. Karena saya diajarin sama guru saya begini gitu. Guru kalau itu kan simpelnya. Iya. Rasul kayaknya terlalu jauh. Terlalu jauh. Iya. Yang ngikutin guru saya. Gitu. Karena guru saya ngajarin begini. Atau biar lebih enak lagi, biar sumbernya lebih jelas lagi, waktu saya ngaji kitab ini sama guru saya bahasannya begini gitu. Dulu waktu saya ngaji sama guru saya gitu. Begitu. Jadi nggak jadi masalah Pak Guru begitu. Kali kalau sama Rasul mau kejauhan kita, sama guru udah deketan. Terus ini nih. Terus ya. Wa inda dzalika ay qasdi syaitani tasliki syarri fi tariqil khairi yatslu alaika syaitanu fadlal ilmi ay an-nafi'i wa darajatal ulama'i. Ngikutin fadla ya. Fadlal ilmi ay an-nafi'i wa darajatal ulama'i ay al-amilina bimizani syar'i. Wa inda dzalika, dan ketika hal itu dan di sisi hal itu ai qasdi syaitani tasliki syarri fi tariqil khairi, artinya di sisi tujuan setan menjerumuskan dirimu ke dalam keburukan, dalam tampilan jalan-jalan kebaikan, yatslu alaika syaitonu, membacakan kepadamu oleh setan fadlal ilmi, keistimewaan ilmu, ai an-nafi'i, yang manfaat. Udah tuh. Karena setan berusaha menjerumuskan kita ke dalam keburukan, kita ini orang yang udah rajin ngajinya, sering hadir ke majelis ilmu, ujung-ujungnya dibacain dah sama setan tentang keistimewaan ilmu. Kita kan orang mulia, udah ngaji tiap malam, ilmu kita udah banyak, udah segunung begitu. Sehingga cukup dengan banyaknya ilmu
dan lupa mengamalkan ilmu yang kita punya gitu. Karena dikasih dongeng keistimewaan ilmu. Apa Sosogi? Makanya kalau udah hadir ke majelis, udah sering ngaji, rajin ngaji, jangan lupa pasang niat untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Meskipun belum bisa semua, gitu. Wa'mal walau bil usyri kazakati. Amalin ilmu yang kita dapat meskipun baru bisa 10% seperti zakat. Gitu. Meskipun belum bisa ngamalin semuanya, tapi kita udah masang niat buat ngamalin ilmu yang kita dapat. Gitu. Wa darajatal ulama'i, dan tingginya derajat ulama. Setan emang pinter ya, cerdas, gurunya para malaikat. Itu lagi didongengin aja tentang keistimewaan ilmu, tingginya derajat orang alim. Orang alim kan derajatnya tinggi, ujung-ujungnya sibuk ngaji, sibuk nyari ilmu, tapi lupa mempraktekkan ilmunya. Begitu udah punya ilmu banyak, udah ngerasa paling bener, udah ngerasa paling cakep, udah ngerasa paling hebat, paling mulia. Padahal belum tentu ilmu yang kita punya udah kita amalin gitu. Apa Bang Ucup? Makanya jangan lupa amalin ilmu yang kita punya. Amalin bukan ngajarin orang lain ya, bukan ya. Ngamalin ilmu artinya kita terapin dalam kehidupan kita gitu. Nah kalau kayak Bang Edwin ngajarin orang gitu. Ai al-amilina bimizani syar'i, artinya yang mengamalkan timbangan-timbangan syara. Wa ma warada fihi ai al-ilmi minal akhbari wa hiya aqwalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal athari wa hiya aqwalus sahabati wat tabi'ina. Dan apa yang datang di dalamnya, artinya di dalam ilmu atau di dalam keistimewaan ilmu, minal akhbari, dari khobar-khobar, wahia aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam, khobar yaitu ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal athari, dan athar, wahia aqwalus sahabati wat tabi'ina. Athar yaitu ucapan-ucapan sahabat dan tabi'in. Karena banyak dah hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan ilmu, hadis yang menjelaskan tentang tingginya derajat orang alim, banyak banget. Kadang-kadang kita dibuai oleh hadis khobar dan asar itu, sehingga kita merasa bahwa diri kita udah mulia banget, udah punya ilmu, udah banyak ilmu kita. Makanya Bang Ucup kemana-mana udah begini aja udah. Hah? Sengklek. Karena udah ngerasa paling mulia, udah orang alim gua. Gitu. Kalau kita niat kan fadilah tadi nih. Heeh. Kalau kita niat ngaji supaya dapat pahala 1000 onta gitu kan. Apa itu? Nah kalau itu nggak jadi masalah. Ini mah kan karena kita dibuai oleh keistimewaan ilmu. Nah kita sebagai orang yang kata kita udah punya ilmu, udah ngerasa paling bener, ngerasa paling mulia gitu. Padahal ada tugas lain yang harus kita kerjakan. Ketika kita punya ilmu, kita ditugaskan untuk mengamalkan ilmu kita. Nggak cukup hanya dengan punya ilmu doang, begitu.
Kama qala sebagaimana kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin syiyamiha wa qiyamiha. Nazratun memandang ilal alimi ke wajah orang alim, ahabbu ilayya lebih aku sukai, min ibadati sanatin dari ibadah 1 tahun, syiyamiha siangnya puasa, wa qiyamiha malamnya qiyamul lail. Mau Ucup, tapi jangan dipelototin mau Ucup. Orang alim dilihat wajahnya pelototin aja gitu. Memandang wajah orang alim lebih afdol, lebih disukai oleh Rasul daripada ibadah selama 1 tahun. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Artinya pahalanya lebih besar memandang wajah orang alim daripada ibadah 1 tahun. Ya tadi al-amilina bimizani syar'i, yang betul-betul mengamalkan timbangan-timbangan syara, yang betul mengamalkan hukum-hukum syara. Makanya tadi lagi-lagi nggak cukup dengan hanya kita punya ilmu doang, ada tugas lainnya. Kalau kita sudah mengamalkan ilmu yang kita punya, baru mandang wajah kita lebih afdol daripada ibadah 1 tahun. Apa mengerti? Ini kan kadang-kadang kita ketipu. Udah ngerasa alim, udah merasa paling mulia, udah. Gitu. Mandang foto. Ya waktu itu pernah dibahas, kayak kalau kita nyetel MP3 Al-Quran gitu kan, itu kan bukan suara aslinya, gimana? Tetap ada nilai pahalanya. Kayak mandang Ka'bah di TV misalkan, atau di foto, itu pun sama dengan mandang aslinya. Gitu. Mandang wajah guru yang ada di foto, ya sama dengan mandang aslinya, ada pahalanya juga gitu. Makanya daripada di kamar ditempelin foto Cristiano Ronaldo apa Valentino Rossi gitu, udah mendingan foto guru kita aja kita tempel gitu. Banner didudukin bannernya. Makanya itu hati-hati Kiai, kalau nyetak foto guru di banner hati-hati. Jangan sampai buat tatakan. Udah tuh. Tapi ini orang alim yang betul-betul mengamalkan ilmunya, baru mandang wajahnya lebih afdol dari ibadah 1 tahun. Gitu. Nah, yang kayak begini juga sama kalau dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah itu ada keterangannya, nemenin makan orang alim 1 kali lebih baik daripada puasa sunnah selama 1 tahun. Gitu. Nemenin doang. Yang ikut makan maksudnya. Ini mah kita lagi ngece, saya ngeliatin Kiai makan begitu. Ngikut makan juga, ngikut makan. Itu kan kisahnya kalau dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah, kisahnya ada santri dipanggil sama gurunya, "Tong, sini temenin
Kiai makan, temenin saya makan gitu. Kata santrinya, mohon maaf Kiai, saya lagi puasa sunnah gitu. Lu nemenin gua makan sekali lebih afdol daripada puasa sebulan gitu. Udah sini temenin gua makan, mohon maaf Kiai, saya lagi puasa. Lu nemenin makan gua sekali lebih afdol daripada puasa setahun begitu. Hah? Setahun. Masih merengkal aja. Hah? Apalagi ngajak makan Kiai begitu. Hah? Ngajak makan Kiai. Hah? Ngajak makan Kiai. Jangan. Kalau ngajak makan sop mau ada saya. Ngajak makan bandeng gitu mau saya. Kalau nyendokin nasi Kiai. Jangan. Jangan. Pokoknya kalau lagi makan sama Kiai, nasi Kiai jangan disendokin. Lauknya jangan diambilin. Airnya jangan dituangin, jangan. Itu. Tapi lagi-lagi ya, itu orang alim yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Makanya sampai begitu kelar sholat, salam, imam itu dianjurkan geser, miring ke sebelah kanan agar jamaah ngelihat wajahnya, sehingga jamaah dapat berkahnya. Tapi itu imam yang penggimana dulu begitu. Udah tuh, Abang Mak. Abang Mak nambahin enggak cukup? Itu tadi dari cerita itu ya. Heeh. Makan orang alim. Heeh. Nah itu kan tadi dibalut dengan kebaikan tuh ya. Iya. Dengan cerita itu. Tapi yang membacakan cerita itu mengharapkan yang tadi kayak Pak Sani kayak nggak diajak makan gitu. Ya kudunya mah kita masang niat, kalau bisa mah jangan sampai kita yang diajak makan sama Kiai, kita yang ngajak Kiai makan. Ayo Kiai makan yuk gitu sama saya, ntar Kiai yang bayarin gitu. Ya kalau bisa jangan sampai kita yang nungguin diajak sama Kiai, kalau bisa kita yang ngajak gitu. Makanya alhamdulillah kan kita diajar sama guru-guru kita kebiasaan atau tradisi yang baik, kita bikin acara ngundang kiai-kiai makan di rumah kita gitu. Itu nilainya sangat besar gitu. Cuma lagi-lagi emang kiainya yang gimana dulu. Gitu. Jelas tuh ya. Ya kalau bisa kita yang ngundang, atau jangan ngundang dah, kita nyorog ke kiai, atau kita jemput dah, kita ajak makan gitu. Kita bawain makanan ke rumahnya, kita makan bareng sama kiai gitu. Dah. Terus ini nih. Wa qala an-nasu alimun wa muta'allimun wal baqi hamajun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nasu manusia itu alimun wa muta'allimun, terbagi kepada orang alim dan orang yang belajar. Kelompok manusia cuma terbagi dua, antara kita yang ngajar atau kita yang belajar. Alimun wa muta'allimun.
Wal baqi hamajun. Sisanya itu rongo. Hah? Nah tinggal kita mau ngelompokin kemana? Kita mau ngelompokin diri ke orang yang ngajar. Ya bikin alim diri kita, amalkan ilmu kita. Kalau belum bisa ya udah, jadikan diri kita pelajar. Jangan males buat hadir ke majelis ilmu. Gitu. Karena kelompoknya cuma dua, yang ngajar atau yang belajar. Kita mau masuk kelompok mana? Kalau nggak masuk dua kelompok itu berarti hamajun. Kita termasuk rongo. Gitu. Ngajar kagak, ngaji kagak. Gitu. Rongo. Ai dzubabun sogirun, artinya laler kecil. Apa artinya? Laler kecil. Kalba'udi yaqa'u ala wujuhil hamiri wal ghanamil mahzulati. Seperti nyamuk yang hinggap di punggung kuda dan kambing yang dikeringkan, yang lagi berjemur. Tapi kalau kuda jarang ya, kebanyakan kebo, kampung kita mah kebo, terus sampi yang lagi dibulakan, lagi pada berjemur, habis ngobak kan gitu. Kalau kebo dilalerin urup, orang dilalerin. Udah tuh. Jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok rongo. Ngajar kagak, ngaji kagak. Rongo udah. Apa ngaji? Mustami'an ya belajar juga dengerin orang lagi ngaji. Muhibban yang ngaji juga karena seneng sama orang yang ngaji. Gitu. Yang celaka yang kelima, wala takunil khomisa, patahlak. Jangan jadi kelompok yang kelima, kamu celaka. Ngajar kagak, ngaji kagak, suka dengerin pengajian kagak, seneng sama pengajian kagak. Gedeg lagi sama kiai begitu. Wala takunil khomisa, jangan jadi kelima. Iya udah. Rongo, hamajun gitu. Dzubabun sogirun, pokoknya laler kecil, ya rongo udah. Gitu. Udah tuh ya. 10:30. Situ dulu ya. Sampai rongo. Intinya satu. Ya kalau kita rasa-rasanya belum punya ilmu, ya cari ilmunya. Sering hadir ke majelis ilmu, sering hadir ke majelis taklim, ngikut ngaji. Kalau udah dapat ilmunya, jangan lupa ada tugas lanjutannya. Amalin apa yang kita tahu, meskipun sedikit-sedikit. Gitu. Tadi, wa'mal walau bil usyri. Amalin sekalipun baru bisa 10%. Atau meskipun baru bisa 1%, yang penting udah ada yang kita pakai gitu. Jangan sampai kita tergolong orang yang sedang dijerumuskan oleh setan ke dalam keburukan. Udahnya ngaji nanti-nantian aja, entar-entaran, ngamalinnya entar-entaran gitu. Ngajar kagak, ngaji kagak. Wal baqi hamajun, jangan sampai itu. Nah intinya itu doang. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita
dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.